praktek. Nanti kalau sudah semuanya mendapatkan konfirmasi dari Direktorat KSKK, ya, nanti kita akan langsung mengundang narasumber, ya, kita akan praktek langsung nanti untuk pemanfaatan e-learning. Itu butuh waktu, Pengalaman kemarin berapa hari Pak Dwi itu ya? Dari kita ngajukan, kemudian ada konfirmasi dari direktorat itu. Kemarin sekitar 2 hari mungkin Pak Yanto, tergantung dari hari, ya, padatnya trafik yang masuk. Ya. Terus Pak Malik nanti kita kontak ya setelah teman-teman semuanya sudah siap, ya, sudah ada konfirmasi, ya. Nanti panjenengan akan diberikan passwordnya, ya. Nah, nanti kita akan tindak lanjuti dengan BIMTEK, ya, BIMTEK untuk e-learning ini, ya. Nah, setelah selesai BIMTEK diharapkan nanti masing-masing operator ini bisa sosialisasi, ya, sosialisasi ke guru-gurunya masing-masing, ya, terkait program e-learning ini. Kira-kira dari MI mana itu yang sudah sempat mendaftarkan ke e-learning? Ada mungkin? Monggo yang mau komentar bisa dibuka dulu, ya, di unmute dulu mic-nya. Oke, untuk yang baru bergabung, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, alangkah baiknya kalau namanya di belakang nama itu diberikan nama MI sehingga kita tahu. Misalnya Bu Halimah. Bu Halimah ini dari Al Hayat, oke lah. Bu Pujiastuti ini dari mana ini? Ya, Bu Puji gitu aja enggak apa-apa, ditulis dari MI mana. Pak Ahmad Rosikin, nah, ditulis saja Pak Rosikin itu dari mana. Pak Asif dari mana Pak Asif? Petijah Pak itu Pak. Asif dari MI mana? Oke, dibuka dulu, mic-nya dibuka dulu. Halo. Oke, Pak Asif, oke, dari MI mana Pak Asif? Halo. Assalamualaikum. Halo. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, oke. Bu Septavia, monggo di itu kalau tulisannya kecil-kecil aja, hurufnya kecil aja gitu ya, sehingga MI-nya bisa kelihatan itu Bu Septavia. Bu Septa gitu aja dari MI mana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat. Halo. Ini Onosrak Boy, untung saya kenal ini Onosrak ini. Onosrak ini Pak Kartono ini ya. Nah, itu dari Minu Putri. Nah, mungkin itu ERKAM-nya berarti dari yang kemarin ya. Oke, kita tunggu mungkin 1 menit lagi. 9 lebih 15 menit ya, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Ini kita setting sampai pukul 11. Pak Dwi berarti 40 menit putus ini ya? Betul Pak Yanto, ini akun khusus yang saya gunakan, jadi nanti nggak akan putus. Wah, oke, alhamdulillah. Oke. Jadi enggak putus ya. Oke. Alhamdulillah ini sudah kurang ini. Oke, 23 ya, 23 orang yang sudah bergabung ya. Coba sambil menunggu teman-teman yang lain ya, sambil tunggu teman-teman yang lain. Ini yang saya kenal ini siapa ini ya? Nah, ini Pak Fendi, Bu Maya, Bu Dewi. Ini baru-baru semua ini ya, teman-teman baru-baru semua ini. Ya, yang sudah, oh ini Bu Septa dari Darul Quran, ya. Bu Septa dari Darul Quran. Oke, Bu Septa, saya bisa minta bantuan jenengan Bu Septa. Ya, minta bantuan jenengan untuk membuatkan grup ya, membuatkan grup operator e-learning gitu ya. Operator e-learning. Nah, coba
apa namanya, nomor WA jenengan berapa? Biar teman-teman nanti ke jenengan, itu kirimkan nomor WA-nya masing-masing ke panjenengan, terus kemudian dibuatkan grup, ya. Oke. Nomornya berapa, Bu Septa? Nomornya 081 081 80 80 50 Oke. 94 Ya. 255. Oke. 081 80 50 94 255, oke? Betul. Siap. Ya. Oke. Baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian, ya, grup operator, ya. Mohon sekarang panjenengan WA pribadi ke Bu Septa untuk dibuatkan grup operator e-learning MI Kota Malang, gitu ya. Nomornya Bu Septa jenengan tuliskan, ya. Nanti di WA-nya nama panjenengan sama MI-nya, nama sama MI, misalnya Yanto, Min 1 Kota Malang, gitu ya. Septa, MI Darul Quran, gitu, oke. Ya, nomornya Bu Septa 081 80 50 94 kali. Saya ulangi. 081 80 50 94 255. Ya, monggo nanti WA ke Bu Septa, ya, biar nanti dimasukkan, dibuat grupnya. Nah, informasi nanti langsung saya lewatkan grup operator e-learning, ya, karena operatornya banyak sekali, operator EMIS, operator CBT, kan gitu ya. Nah, ini termasuk kemarin operator apa itu ya, ada operator yang lain. Nah, ini khusus operator e-learning, ya. Ini silakan nanti dimasukkan anggota teman-teman yang operator ini ke grup e-learning. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung di forum ini. Terima kasih, kita mulai. Oke, silakan yang lain itu sudah bisa dinonaktifkan untuk mic-nya, ya. Monggo di unmute. Ya, yang belum Zoom rapat teman. Ya. Kemudian semua ditutup dulu, Pak Fendi ditutup dulu, ya. Monggo Bu Septa, Pak Asif, Pak Hadi, ya, ditutup dulu mic-nya. Mungkin bisa dibantu juga dari Pak Dwi, ya. Ini Pak Karsono masih aktif itu ya, Pak Karsono masih aktif. Onosrak itu Pak Karsono itu. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih. Semuanya sudah ya. Ini totalnya ada 24, ya 24 orang. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu wa nubutunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu meskipun tidak bertatap muka langsung, kita bisa bertemu melalui jaring ya, pakai Zoom meeting. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang berada di madrasahnya masing-masing, ada yang menikmati work from home, ya, bekerja dari rumah, ya, tidak apa-apa. Yang penting semuanya dalam keadaan
sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap curahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan kita semuanya yang senantiasa merindukan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini dilatar belakangi oleh kondisi kebutuhan kita di madrasah masing-masing, yang mana pada awal tahun pelajaran 2020-2021, kondisi di Jawa Timur pada umumnya, ya kemudian lebih khusus lagi kondisi di Kota Malang, ini masih belum memungkinkan untuk pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Di Jawa Timur, insya Allah belum ada kota kabupaten itu yang diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung, ya semuanya melaksanakan pembelajarannya secara daring. Nah, karena pembelajaran dilakukan secara daring, maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu dibutuhkan ya perangkat-perangkat untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Pada semester 1 yang lalu itu masing-masing Bapak Ibu guru, masing-masing madrasah berkreasi untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan Zoom meeting, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Kelas Dojo, ya, ada yang menggunakan Webex dan lain sebagainya. Ya, banyak sebetulnya aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pembelajaran yang bisa menunjang pembelajaran secara daring. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala ya, yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru di lapangan terkait dengan pembelajaran daring itu, ya baik itu bagaimana cara presensinya anak-anak, ya cara presensinya Bapak Ibu guru, ya kemudian bagaimana itu anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran, ya melaksanakan penilaian dan lain sebagainya. Itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, ya bidang kurikulum, yaitu Direktorat KSKK, itu meluncurkan program e-learning madrasah. Nah, program e-learning madrasah itu pada awalnya itu didesain untuk sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang bisa menerapkan uji coba, ya uji coba untuk program e-learning. Ya, hanya ada 9 provinsi itu yang diperkenankan untuk mengikuti uji coba program e-learning. Karena program ini membutuhkan perangkat-perangkat yang tentu harus disiapkan ya oleh madrasah-madrasah. Ya, diantaranya minimal ya ada jaringan internet, kemudian ada servernya, kemudian anak-anak sendiri juga bisa melaksanakan pembelajaran itu mempunyai moda berupa laptop dan lain sebagainya. Kemudian di tempat tinggalnya juga sudah terhubung dengan internet. Pada awalnya itu tahun kemarin itu baru tahap rintisan, ya rintisan. Di Jawa Timur itu hanya ada 1 madrasah yang diusulkan untuk menyelenggarakan pembelajaran e-learning ini, yaitu MAN 2 Kota Malang. Nah, namun dengan adanya COVID, ya yang kemarin mulai bulan Januari itu mulai mengguncang dunia, gitu ya, terus bergerak bergeser ke Indonesia, maka program e-learning madrasah itu kemudian diperluas, ya diperluas tidak hanya untuk madrasah-madrasah yang masuk di dalam program rintisan, itu diperluas untuk seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Nah, program ini insya Allah aplikasinya disiapkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Direktorat KSKK. Nah, di Jawa Timur khususnya untuk madrasah-madrasah negeri itu wajib, ya sudah wajib mulai dari MI bahkan mulai dari RA, ya RA, MI, MTS, MA itu wajib menggunakan program e-learning ini. Nah, kami sendiri di MIN 1 Kota Malang itu baru
juga semester 1 ini itu menggunakan program e-learning. Kemarin kita masih persiapan-persiapan sehingga belum mengajak teman-teman dari kalangan MI swasta. Nah, setelah program kami sudah siap gitu ya, dengan segala macam dinamikanya, permasalahan-permasalahannya, dan kita juga sudah belajar bagaimana e-learning itu ya sambil berjalan. Maka berikutnya di minggu ini, di awal tahun pelajaran ini, kemudian kita coba mengajak teman-teman madrasah swasta ya untuk bisa memanfaatkan program e-learning ini. Karena program ini nanti, insya Allah Bapak Ibu sekalian, itu akan terpantau terus oleh Kanwil Kementerian Agama sampai dengan Direktorat KSKK. Jadi MI mana di masing-masing kota kabupaten yang sudah menggunakan e-learning, guru-gurunya menggunakan e-learning untuk pembelajaran, itu akan terpantau. Dan 2025 itu semua baik MI madrasah negeri maupun madrasah swasta itu wajib itu menggunakan e-learning. Meskipun itu tidak ada pandemi COVID, tapi Direktorat KSKK berharap ini e-learning ini dimanfaatkan. Kenapa? Karena dari program e-learning ini nanti kita bisa bertukar informasi, bertukar materi dengan teman-teman kita, ya, teman-teman kita yang ada di kota kabupaten yang lain. Ya, ini adalah bisa menjadi sebuah komunitas yang baik untuk saling belajar. Dan MI yang sudah menerapkan e-learning di madrasahnya masing-masing. Nah, ini MI yang nanti ya ke depan itu dari sisi akreditasi itu tentu nilainya akan lebih meningkat dibanding dengan MI yang belum menerapkan program e-learning. Nah, karena itu kemarin kita berdiskusi dengan Pak Dwi ya bagaimana kita bisa menyosialisasikan kepada teman-teman MI swasta ya, kemudian selanjutnya nanti kita akan berikan bimbingan teknis memanfaatkan e-learning ini baik itu kepada operatornya maupun nanti secara bertahap kita berikan bimbingan kepada Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru. Nah, untuk tahap awal ini paling tidak nanti panjenengan sudah bisa mulai mendaftar gitu ya. Targetnya nanti jenengan sudah paham, kemudian mendaftar, sudah terdaftar, kemudian jenengan menguasai betul itu fasilitas-fasilitas yang ada di aplikasi itu. Nah, selanjutnya nanti ada pertemuan bimbingan teknis, kami akan mengundang para operator ditambah dengan waka kurikulum. Ya, operator ditambah dengan waka kurikulum nanti untuk mendapatkan bimbingan teknis dari narasumber. Jadi pagi hari ini target kita ini MI semuanya yang ikut untuk implementasi program e-learning itu sudah paham cara mendaftarkan dan sudah mendaftarkan. Ya, insya Allah nanti minggu depan itu kita akan lanjutkan dengan bimbingan teknis, di mana bimbingan teknis nanti kami akan mendatangkan narasumber dan langsung tatap muka. Ya, tidak saya khawatir kalau melalui Zoom meeting atau daring nanti kurang maksimal hasilnya karena ini aplikasi sehingga ada kendala-kendala langsung bisa teratasi dengan baik sehingga nanti semuanya nanti bisa hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis untuk bagaimana pemanfaatan aplikasi e-learning ini. Ya, harapannya nanti semua MI ya di Kota Malang ini sudah memanfaatkan e-learning ini, terutama guru-gurunya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di madrasahnya masing-masing, ya sesuai dengan kondisi madrasahnya masing-masing. Ya, nanti kita pandu, kita dampingi ya dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar kegiatan ini dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi
program e-learning untuk madrasah saya nyatakan dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Dwi Cahyono. Beliau ini adalah operator e-learning di Min1 Kota Malang. Ya, monggo nanti nomornya Pak Dwi juga bisa dimasukkan nanti di grup ya, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa mendapatkan jawaban ya dari orang sumber juga. Oke, demikian Pak Dwi, terima kasih dan waktu saya serahkan sepenuhnya pada Pak Dwi Cahyono. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Yang terhormat Bapak Kepala BIN selaku Ketua KKM ya, di Kota Malang, Bapak Ibu Operator MI se-Kota Malang, alhamdulillah dari 44 data dari Pak Yanto yang disampaikan ada 28. Salam kenal untuk semuanya. Nah, ini 28 berarti sudah separuh lebih yang ikut, alhamdulillah. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kemarin saya dihubungi Pak Yanto untuk menyampaikan istilahnya sharing bagaimana cara mendaftar e-learning di akun e-learning Madrasah Pusat. Jadi tahapannya mungkin perlu kita samakan persepsi bahwasanya hari ini targetnya adalah mengetahui langkah-langkah kita mendaftarkan akun e-learning madrasah masing-masing, sehingga akun kita sudah kita diberi akun oleh pusat sampai situ. Jadi targetnya sampai situ, kita mendaftar dengan syarat-syarat tertentu, kemudian kita dapat akun kita, kemudian langkah selanjutnya itu ada pertemuan yang akan dijadwalkan oleh KKM. Gitu. Nah, saya akan share sesuatu. Nah, jadi ini sudah tampak nggih? Nah, pendaftaran e-learning. Jadi targetnya hari ini pendaftaran e-learning. Kemudian, nah, penggunaan e-learning seperti yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi, bahwasannya ini adalah sebuah keharusan bagi madrasah di semua jenjang. Ini kalau dalam hukum Islam kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini konon ceritanya adalah keharusan. Keharusan ini masuk di mana ya? Masuk di wajib mungkin. Tapi tentu keharusan ini juga melihat dari kondisi madrasah masing-masing. Nah, ini ada beberapa berita yang sempat saya rekam. Ini ada di salah satu media yang mana Kemenak mulai terapkan pembelajaran e-learning untuk madrasah. Ini berita bulan Maret kemarin. Nah, jadi sudah masa pandemi. Kemudian ada lagi berita di sini di medcom.id. Fitur e-learning madrasah cocok untuk belajar di rumah. Jadi memang ini yang gawenya Direktorat KSKK dalam menghadapi pandemi seperti yang disampaikan Pak Yanto tadi. Ini sebenarnya untuk beberapa tahun yang akan datang. Tapi karena kondisi Indonesia ada pandemi COVID-19 ini, maka diajukan, dipercepat. Ada lagi ini di Detik News. Kembangkan e-learning, Kemenak siap gratiskan paket data siswa madrasah. Nah, tampaknya kayak menggiurkan gitu ya. Tapi nantilah kita lihat ke depannya. Jangan terlalu berharap berlebih dari judul ini. Baik. Di republika.co.id ini ada berita tentang sinergi dengan Google, madrasah akses e-learning gratis.
Ini Mei bulan 5 kemarin. Jadi banyak sekali gagasan-gagasan orang di pusat sana untuk memajukan madrasah ini. Kemudian akun e-learning ini berjenjang. Jadi mulai dari akun siswa. Siswa memiliki akun. Tiap siswa akunnya unik, jadi akun ini rahasia sifatnya. Karena ketika akun ini dipublik, maka akan sangat bahaya. Siswa satu dengan siswa yang lainnya bisa masuk dan mengerjakan ulangan siswa yang lainnya. Sehingga kemarin teknisnya di MIN ini adalah menyampaikan akun ke siswa ini per siswa di Japri, karena siswa di rumah. Di Japri satu persatu, agar akun ini tidak sampai dipegang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian akun guru. Di atasnya ada akun guru. Akun guru ini ada fitur-fitur yang membuat kelas, kemudian mengupload media pembelajaran, dan sebagainya. Di atasnya akun guru ada namanya akun eksekutif. Akun eksekutif ini terdiri dari kepala madrasah dan pengawas, yang mana pengawas ini atau akun eksekutif ini yang terdiri dari wakil kepala madrasah, kepala madrasah, dan juga pengawas ini bisa memantau aktivitas guru. Aktivitas siswa juga bisa dipantau oleh akun eksekutif ini. Kemudian ada akun operator madrasah. Nah, Bapak Ibu posisinya di sini, akun operator madrasah. Yang mana Bapak Ibu bisa mengatur akun siswa, akun guru, akun eksekutif. Bisa masuk di semuanya, bisa memantau semuanya. Jadi keberadaannya ada di sini. Kemudian termasuk nanti ketika ada siswa guru lupa passwordnya atau mengubah password kemudian lupa, ini adalah letaknya di akun operator untuk bisa mengatasi ini. Jadi memang tugasnya sangat banyak ya. Jadi mengelola 3 akun ini. Kemudian selanjutnya di atasnya ada akun operator Penma, pendidikan madrasah. Ini bisa memantau di bawahnya ini, yang atas-atas ini sebelumnya. Di atasnya lagi ada akun operator Kanwil, kantor wilayah. Ini juga bisa memantau akun-akun yang di atasnya ini. Kemudian ada akun operator pusat. Sehingga madrasah kita menggunakan atau tidak, aktif atau tidak, bisa dipantau oleh Penma, bisa dipantau oleh operator Kanwil, bisa dipantau oleh operator pusat. Tercatat di sistem. Baik. Selanjutnya, ini tampilan awal akun halaman e-learning MIN 1 Kota Malang. Nanti Bapak Ibu ketika sudah menggunakan e-learning, maka tampilannya akan seperti ini. Ini bisa dirubah logo dan sebagainya oleh Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini akun admin masuknya juga di sini, akun operator lewatnya kalau sudah diinstal. Eksekutif juga lewat sini. Guru juga lewat sini. Siswa juga lewat tampilan ini. Ini username dan passwordnya masing-masing. Baik. Kemudian kita masuk alur pendaftaran. Alur pendaftarannya, yang pertama, kita masuk di web e-learning Kemenak. Ini websitenya. www.elearning, benar tulisannya. kemenak.go.id. Setelah kita masuk di sini, kemudian nanti kita masukkan, langkah kedua adalah memasukkan username dan password. Di mana username dan passwordnya? Ini diperoleh dari NSM madrasah Bapak Ibu guru masing-masing. Mohon disiapkan, nanti ketika Bapak Ibu ingin praktek akan menggunakan nomor NSM ini sebagai user dan password. Jadi langkah 1, langkah 2. Kemudian langkah 3, ini langkah 3-nya, mengupload SK operator e-learning ke web tersebut. Ini ada contohnya, tapi insya Allah informasinya dari Pak Yanto tadi, Bapak Ibu sudah dibuatkan SK dari Kepala Madrasah.
Tuh. Kemudian langkah keempat, nah jika sudah di-approach, ya, nanti baru bisa unduh e-learning yang digunakan di madrasah masing-masing. Nah, berapa lama untuk di-approach ini disetujui oleh pusat? Pengalaman kemarin adalah di Min ini 2 hari, ya 1 atau 2 hari gitu kemarin itu. Nah, lalu hari ini bagaimana? Apakah nanti nunggu sampai sini? Nah, tampaknya langkah 4 ini sudah berhenti kita. Kita akan menunggu ngecek. Jadi setelah kita upload SK, kemudian kita menunggu disetujui oleh pusat. Nah, jika sudah disetujui oleh pusat, baru kita bisa masuk langkah kelima. Langkah kelimanya apa? Nah, langkah kelimanya adalah tinggal kita memakai e-learning itu. Ada 2 cara, ada 2 versi untuk menggunakan e-learning. Yang pertama, versi localhost port forwarding. Ini seperti ARD. PC, ya, PC yang ada di madrasah Bapak Ibu, ini digunakan sebagai server dan wajib on terus-menerus selama e-learning digunakan. Bandwidth internet harus besar, minimal 50 Mbps. Jika siswa lebih dari 100, ini bukan 100, bukan 1002 ya, maaf. Nah, kalau lebih dari 100, ini salah nulis saya. Ini nomor 2-nya di sini. Jadi ini ada komputer di madrasah masing-masing, ada apa namanya? Ada PC ya. Kalau laptop kayaknya nggak akan mungkin on terus. Ada PC. Nah, PC ini digunakan sebagai server dan ini harus on terus selama e-learning digunakan. Kemudian harus terhubung dengan internet. Nah, terhubung dengan internet. Internetnya berapa kecepatannya? 50 Mbps minimal ini. Jika siswanya 100. Ya, lebih dari 100. Kemudian versi kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan nanti versi online, yaitu di hosting atau VPS nama bahasa pemrogramannya. Kalau siswa sedikit bisa menggunakan hosting atau share hosting, jadi di nomor 1 ini, tetapi jika siswa lebih dari 100, disarankan menggunakan cloud atau VPS dengan spesifikasi berbeda-beda tergantung jumlah siswa yang akan mengakses secara bersamaan. Pak Dwi, Min menggunakan yang mana? Nah, Min siswanya sekarang sekitar 1.600 ya, 1.500 sekian, 1.600-an lah. Min menggunakan versi yang nomor 2. Jadi langganan di hosting, sewa hosting. Tuh. Jadi saya kembali lagi, mulai dari awal untuk mengulang. Jadi yang pertama, kita masuk di alur pendaftarannya di web elearningkemenak.go.id. Masukkan username dan password, ini merupakan NSM masing-masing madrasah. Silakan Bapak Ibu siapkan. Kemudian yang ketiga, upload SK operator e-learning ke web tersebut. Contohnya sudah diberikan oleh Bapak Kepala Madrasah dan insya Allah sudah dibuatkan oleh Kepala Madrasah masing-masing. Kemudian langkah yang keempat, jika sudah di-approach, disetujui, ini waktunya 1-2 hari, nanti baru kita bisa melanjutkan langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima ini pemakaian selanjutnya, langkah kelima. Ya. Kemudian memilih langkah kelima ini, milih yang versi 1 atau versi 2. Tuh. Baik, gitu. Jadi ini penjelasannya. Sampai di sini dulu, saya stop. Kira-kira ada hal yang ditanyakan. Kalau nanti kita butuh praktek, maka kita akan praktek, Pak Yanto. Namun, saya mohon untuk meminjam salah satu nanti NSM Bapak Ibu NSM madrasah yang ada di bergabung ini, karena NSM-nya -1 ini sudah digunakan. Jadi ketika kita praktek maka tampilannya akan sedikit berbeda. Tapi tidak apa-apa, misalkan nanti tidak
perlu menggunakan contoh NSM dari salah satu madrasah, saya tunjukkan aja sedikit beda tampilannya, begitu aja. Baik Pak Yanto, demikian itu penjelasannya. Teknis selanjutnya nanti bisa praktek, atau prakteknya bisa menggunakan miliknya MIN tapi sedikit berbeda, atau praktek yang kedua, kita praktek menggunakan NSM salah satu MI yang ada yang sudah bergabung di sini, kemudian disaksikan yang lainnya, gitu. Dan sampai langkah keempat. Langkah keempat ini menunggu persetujuan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yanto. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Jadi Bapak Ibu, ini kita akan coba langsung praktek ya, karena memang targetnya ini panjenengan sudah yang tadi memiliki persyaratan-persyaratan tadi, ya itu sudah menyiapkan perangkatnya. Kita coba aja praktek ya, praktek aja dulu sambil nanti barangkali di perangkat internetnya, ya bandwidth-nya masih belum mencapai 50 Mbps, itu enggak apa-apa, yang penting dulu. Yang penting kita daftar dulu ya, sambil nanti melengkapi persyaratan-persyaratan dari sisi konektivitas internet ya, termasuk nanti disampaikan ke Pak Kepala Madrasahnya persyaratan-persyaratannya untuk menggunakan e-learning seperti ini ya, nanti bisa disampaikan, kemudian nanti kalau Kepala Madrasahnya oke, nanti ya bisa dilanjutkan ya untuk program e-learningnya ini. Sebelum kita praktek, silakan barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dipersilakan ya. Barangkali ada yang mau bertanya, gitu. Dipersilakan. Monggo dari mana, gitu ya. Bisa angkat ya, angkat tangan kan gitu ya, angkat tangan yang mau bertanya terkait dengan e-learning aja dulu ya, terkait dengan e-learning sebelum kita praktek ya, sebelum kita praktek. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, karena kemarin ada kepala madrasah yang tanya, e-learning itu apa kan itu ya? Ada yang tanya begitu. Tapi kira-kira gambarannya sudah paham ya? Jadi e-learning ini adalah sebetulnya adalah program aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Agama untuk pembelajaran secara daring ya. Nanti itu insya Allah perangkat-perangkat ya pembelajaran dari guru-guru itu insya Allah ada di sana ya, mulai dari RPP ya, kemudian presensi, buku nilai dan lain sebagainya, insya Allah nanti disiapkan di situ ya, termasuk media-media pembelajaran dari Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini tidak ada semua, tidak ada yang bertanya ini. Ya, tidak ada ya. Berarti apa yang disampaikan oleh Pak Dwi itu bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Monggo, ini kita akan praktek, kita akan menggunakan salah satu dari NSM-nya madrasah ya, yang belum mendaftar. Monggo, dari mana kira-kira? Bu Septa siap, Bu Septa, untuk dijadikan contoh nanti untuk pendaftaran gimana? Monggo. Oke. Pakai NSM ya, Pak. Oke. Ya, ini kita coba ya. Semuanya Bapak Ibu nanti juga mencoba mengikuti langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Dwi ya. Silakan nanti mencoba. Ya, sambil jalan. Nanti ada kendala apa kan gitu ya. Oke, monggo masing-masing nanti disiapkan ya. Silakan Bu Septa bisa menyebutkan NSM-nya berapa? 111. Oke, 4 kali ya. 3 kali, Pak. 3 kali. Satunya 3 kali, 111, 2, 3, 5. Ulangi. 111, 2, 3, 5. 73, 0006. Nolnya 3 kali ya. Siap. Oke. 111, 235, 73,
nolnya 3 kali 6. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu sekalian, silakan ya, tadi jenengan kunjungi ya websitenya Kemenak tadi yang sudah disampaikan. Monggo Pak Dwi bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Bu Septa dari MI Datu. Darul Quran. Darul Quran. Bu Septa, misalkan saya masuk di sini ya, atau Bu Septa mau praktek dari situ, kemudian di-share di sini, bisa share screen? Gimana? Atau saya yang praktek dari sini? Bentar. Wah, monggo panjenengan yang praktek saja. Baik. Karena nanti ini Bu Septa untuk SK operator sudah siap? Siap. Oke. Bentuknya JPEG ya? Iya, belum saya sampaikan tadi. Oh, maaf. Bentuknya masih print out. Oh, oke. Ini perlu saya sampaikan, nanti bisa difoto, dikirim ke nomor saya, nanti saya praktekkan di sini. Diusahakan motonya hanya satu, kalau ada dua lembar SK, itu maka motonya satu kali, jadi satu file. Satu file dijejar, kemudian difoto. Mohon maaf, ini yang belum tersampaikan sebelumnya. Boleh bentuk JPEG atau PNG. Tuh. Baik, nggak apa-apa sambil disiapkan Bu Septa. Saya chat nomor saya, nanti jenengan kirim ke email, ke WA saya ya. Siap. Saya chat nomor saya ke ini. Baik, sambil nanti Bapak Ibu yang lainnya juga disiapkan nomornya, langsung praktek bisa. Jadi bareng-bareng prakteknya. Nah, kalau sekarang sudah berhasil upload, kemudian kita berharap 1 sampai 2 hari lagi nanti sudah disetujui oleh pusat. Bu Septa, saya sudah chat di Zoom. Bentar, Pak. Ini kok kayaknya agak bermasalah ini laptopnya. Oke. Baik. Bentar. Bentar, Pak. Kalau bisa yang lain dulu aja, Pak. Mungkin pakai NSM sekolah lain kayak. Oke, coba, nggak apa-apa. Bu Septa masih menyiapkan kan itu ya. Coba ini dari MI Manarul Islam, Pak Sinten nih. Pak siapa Pak? Dari MI Manarul Islam. Halo. Oke, MI Manarul Islam, Pak Sinten. Anu dulu, dibuka dulu, di unmute. Halo. Enggak ada respon. Pak Karsono wis tahu daftar Pak Karsono. Wis. Coba Pak Fendi siapa Pak Fendi? Gimana Pak Fendi? Siap? Wah, enggak terdengar suaranya Pak Fendi. Kalau enggak, mungkin saya nyoba menggunakan Darul Quran, tapi ketika langkah SK upload operator nanti kita lompati aja. Begitu aja Pak Yanto. Itu. Oke. Atau tadi Bu Dian Sukma tadi kayaknya mau menarakan diri Bu Dian Sukma. Bu Dian Sukma dari mana Bu Dian? Iya Pak, saya dari MI Nurul Huda 1. Oke. Siap ya untuk dijadikan contoh ya, model ya? Kebetulan kami sudah daftar Pak, tinggal yang masalah itu connect ke hosting itu yang belum. Langkah ke situ. Oke. Nanti yang connect hostingnya nanti kita praktek dulu. Siapa ini yang siap? Sambil mungkin
nanti gini Pak Yanto, sambil mungkin nanti menawarkan, saya akan coba memperlihatkan miliknya Min, biar operator sekota Malang bisa biar tahu nanti apa ya bayangannya seperti apa sih e-learning itu. Oke, ngaten Pak Yanto? Oke, monggo. Saya tunjukkan mungkin kan yang sudah daftar sudah sampai tahap situ, kemudian belum tahu isinya seperti apa. Mudah-mudahan jika tahu ini, kemudian ada gambaran nanti. Sambil setelah ini, nanti silakan siapa yang sudah siap, disiapkan NSM-nya, kemudian file JPEG-nya, difoto SK operatornya. Tuh. Baik, saya tampilkan, saya share untuk yang Min, tampilan sebagai operator. Sudah tampil nggih? Ya, sudah Pak Dwi, baik. sudah tampil. Oke, untuk miliknya Min 1 Kota Malang, itu kita sematkan, kita tempelkan di websitenya Min 1 Kota Malang. Jadi, Bapak Ibu Guru, Dewan Eksekutif, maupun siswa itu diarahkan untuk mengunjungi website Min 1 Kota Malang. Tuh, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa seperti itu jika punya websitenya. Jika belum punya website juga bisa langsung alamatnya nanti. Nah, ini apa tujuannya? Min agar websitenya juga berita-berita yang ada di website ini juga tersampaikan sebagai publikasi dari madrasah. Nah, kemudian karena e-learning ini berada di bawah kurikulum, maka menunya disematkan di bawah kurikulum. Kemudian di sini ada e-learning Min 1. Diklik, maka tampilannya seperti ini. Nah, ketika tampilan seperti ini, nanti semua Bapak Ibu Guru madrasahnya akan sama. Se-Indonesia akan sama. Hanya yang membedakan adalah di sini. Tulisannya bisa dirubah sesuai dengan madrasah masing-masing. Ini versi terbaru, ini barusan di-upgrade kemarin, 1.5. Dan ini sudah mengalami update beberapa kali dengan penyempurnaan-penyempurnaan. Ada temuan, kemudian disempurnakan. Ada temuan, kemudian disempurnakan oleh Direktorat KSKK. Nah, kemudian ini saya akan coba masuk sebagai operator dulu. Ya, karena Bapak Ibu akan menjadi operator. Nah, saya login. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Operator bisa mengetahui jumlah dewan eksekutifnya ada berapa yang tergabung. Nah, ini terdiri dari kepala madrasah, kemudian nanti kalau sudah disetujui adalah pengawas, kemudian wakil kepala madrasah. Guru, ini jumlah gurunya ada 104, kemudian jumlah siswanya ada sekian ini. Kemudian ruang online yang sudah dibuat. Nah, di sini ada beberapa menu yang nanti akan bisa dipelajari setelah Bapak Ibu Guru operator memilih ke tahap kelima tadi, milih yang A atau milih versi yang B. Kemudian profil madrasah ini ditentukan oleh diisi sesuai dengan madrasah masing-masing. Kemudian ada master data, kemudian ruang kelas. Ini yang ngatur adalah operator. Dan template-nya sudah ada. Jadi insya Allah mudah, karena hal baru aja kayaknya, waduh, seperti apa ini banyak. Ketika kita sudah masuk, menyelami, insya Allah kita akan paham. Kemudian ada pelajaran-pelajaran yang ada. Kemudian manajemen user, yang mana di sini operator bertanggung jawab nanti data-data user. Ya, data-data user. Nah, ini kemudian ada guru, ada siswa, ada wali kelas. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah operator. Maka di sini keberadaan operator sangat urgent di e-learning. Nah, sangat urgent. Operator bisa masuk di semuanya. Jadi operator bisa masuk di semuanya karena operator mengetahui
mengetahui akun semua di sini. Jadi Bapak Ibu sudah terpilih dibuat menjadi orang kepercayaan. Jadi karena ini sangat rahasia ya. Kalau Bapak Ibu sudah ditunjuk operator berarti sudah merupakan pilihan menurut saya. Kemudian kenaikan kelas ini fitur terbaru nanti. Jadi bisa kenaikan kelas juga ketika tahun pelajaran itu bisa naik kelas ini dan sebagainya. Tapi itu nanti aja lah. Ya, ini fitur-fiturnya. Termasuk fitur yang terbaru, nanti ada fitur alumni. Jadi data-data siswa ini terekap menjadi data alumni. Ini yang terbaru Pak Yanto, baru 2 hari atau 3 hari yang lalu di-upgrade fitur alumni ini. Sehingga alumni tercatat. Ini adalah akun tampilan sebagai akun operator. Berikutnya, ini tampilan sebagai guru. Kita coba. Oke, sebagai guru. Nah, ini sebagai guru. Pertama kali masuk seperti ini. Kemudian guru, ini kebetulan contohnya saya ya. Nah, kemudian ada kelas-kelas yang tergabung. Contohnya saat ini ada kelas 5A. Nah, ini Bapak Ibu guru nanti membuat dan menyampaikan pembelajarannya lewat sini. Nah, siswa di rumah sebenarnya tidak menggunakan WA juga nggak apa-apa. Jadi siswa ketika pelajarannya hanya cukup membuka e-learning. Maka guru yang sudah menyampaikan tugasnya apa, ini pertemuan hari ini. Nah, contohnya pertemuan kedua Sabtu 18 Juli 2020, ini guru memberikan pengumuman kepada siswa. Pukul 7 sampai sekian, simak penjelasan guru tentang menentukan kalimat utama pada link bahan ajar. Kemudian tugas-tugasnya ditegaskan. Jadi sebenarnya di sini tanpa WA, saat ini mungkin banyak yang menggunakan WA ke orang tua. Kalau ini sudah berjalan, tanpa WA pun itu sudah bisa. Asalkan guru konsisten menggunakan e-learning ini, siswa juga tiap pelajarannya ada jadwalnya hanya membuka, cukup membuka e-learning, membuka pelajaran apa, di situ akan menemukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Termasuk nanti yaitu bahan ajar yang disampaikan. Guru bisa memberikan video, bisa memberikan PowerPoint, bisa memberikan rangkuman dan sebagainya. Termasuk juga nanti CBT-nya sudah ada di sini. Bapak Ibu operator yang dulu mungkin mengenal sudah ada CBT, di sini juga sudah difasilitasi. Nah, langsung terkoreksi. Jadi guru memberikan tugas, nggak usah koreksi lagi, langsung ada nilainya nanti siswa. Kemudian di tugas KI3 juga demikian. Nah, ada bisa mengumpulkan tugas. Kemudian KI4 juga demikian, termasuk nanti PAS. Oke, ini gambaran sebagai guru. Itu. Baik, mudah-mudahan ada sedikit melihat ini sudah punya gambaran lebih tentang e-learning ini. Saya kembali lagi untuk mencoba, Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah bersedia, sudah siap kita coba akunnya untuk pendaftaran akun e-learning. Atau mungkin sudah ada yang tadi dari Minu Putri, dari mana tadi sudah mendaftar, sudah di-approach atau belum dari pusat kira-kira? Dari Minu Putri sudah di-approach dari pusat? Oke, Pak Karsono gimana Pak Karsono? Halo, Assalamualaikum. Oke, sebentar. Saya suruh tunggu dulu sebentar. Mungkin Pak Karsono bisa berbagi cerita untuk teman-teman yang mungkin tahapannya masih belum sampai situ. Insya Allah kita bersama-sama ya, memajukan madrasah yang ada di Kota Malang ini. Pak Karsono punya cerita gimana pengalamannya? Halo. Sampun terdengar. Halo. Terdengar. Monggo Pak Karsono. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu, untuk e-learning yang di Minu Putri, alhamdulillah ini kami sudah daftar dan
sudah sedikit seperti tadi yang disampaikan Pak Dwi, yang dimin, tahap proses memasukkan data-data siswa maupun guru. Dan sebagian guru itu sudah bisa memasuki tahap e-learning tadi. Cuma belum maksimal mungkin, masih tahap proses. Dan untuk e-learning sendiri ini kan kami daftar pada awal-awal ada himbauan untuk e-learning. Sehingga pada bulan Februari kalau tidak salah itu sudah kami daftar. Dan memang tadi seperti Pak Dwi sampaikan, memang syaratnya harus ada SK operator. Waktu itu kami juga langsung membuat SK operator, langsung kami kirim, upload, dan alhamdulillah dapat respon dari KSKK tadi. Itu Pak Dwi, sementara dari Minum Putri. Baik, Pak Dwi, kita langsung praktek ya, langsung praktek. Monggo dipandu aja, Pak Dwi membuat aja barangkali contoh bisa diberikan. Coba dari MI Khotijah, mana MI Khotijah? Atau mana ini yang ini dari Al Hayatul, siapa nih Al Hayatul? Ini apa namanya? Kokaan ini. Kok gak respon nih teman-teman ini. Apa? Oke, coba dari MI. Ini Mifda 14 ini siapa? Mifda 14. Oke. Di MI Mifda. Coba NISM-nya berapa, Bu? Pak, di sini kami sudah selesai. Sampai upload SK kami sudah selesai. Yang belum itu ya kami dari download installer itu belum sampai situ. Oh, gitu. Oke, masih ya. Ya. Jadi sudah mendaftarkan sebelumnya, nggih? Nggih, sampun. Sebelumnya sudah ada daftar. Oh ya, berarti instalasi ini ya, download ya. Instalasinya. Ya, monggo dilanjutkan dulu untuk download instalasinya sampai selesai. Nanti semuanya siap, ready, kita akan datangkan Mas Malik ya. Kita datangkan Mas Malik sehingga nanti langsung praktek. Iya, Pak. Oke. Baik. Mas apa ini yang masih ready nih? Pak Andi, monitor Pak Andi. Pak Andi Kansa. Oh, iki dari Sunan Giri. Oh, itu ayo. Dari Sunan Giri. Berapa Pak Taufik? Anunya NISM-nya disebutkan berapa? 1112357. Itu barang dorong ya. Yo gak apal iki kepala madrasah gak apal ya yo. 34. Apa? Sabun. Berapa Pak Taufik? Iku nonton di anu kan ada di dokumen jenengan ada itu. Sabun, Pak. Wah, iki kepala madrasah gak apal ini SMA iki. Wis karo yo. Wah, susah iki. Ini kita bisa. Belum. Sudah banyak. Kenapa ya? Coba semua operator menyiapkan NISM ya. Ya, semuanya menyiapkan NISM. Saya masalah harus tahu. Oh, nggak tahu lah ya gak iso mlebu iki. Oke. Ya, Bu Iliun. Ya, dari mana Bu Iliun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Saya cuma siap NSM-nya saja, Pak, tapi SK-nya belum. Oh. Kalau surat tugas sudah dibuatkan surat tugas juga.
Ya. Monggo Pak Fendi, get mau. Pak Fendi. Ayo Pak Fendi. Durung siap wong-wong iki. Pak Fendi dari Pak Fendi Dwi Hartanto. Suaranya nggak keluar Pak Fendi ya? Suaranya nggak keluar ya. Oke, nah wis. Berikutnya ini Bu Nurul Hidayati, dari mana Bu Nurul Hidayati? Dari MI Ma'arif Sukun 1, Pak. Oke, sudah siap Bu Nurul? NISM ya, Pak? NSM, terus surat tugas, SK. Belum di print, Pak. Oh, belum di print. Ya, kalau di print jenengan itu pada laptop itu tinggal dirubah aja kan sebetulnya itu ya. Foto. Belum di print. Ini kebetulan saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Dari MI Darussalam. Kok angel temen iki piye iki? Aduh. MI Darussalam. Ini Pak Isauki, MI Arido. Pak Sauki, gimana Pak Sauki? Suaranya. Nggak keluar suaranya Pak Sauki. Nggak usah pakai headset Pak Sauki, coba. Bisa jadi benar. Tetap nggak masuk. Oke, baik. Ya, wis. Nah, Pak Sauki nggak masuk. Ini apa ini? Oh, dijelaskan aja Pak Yanto, mungkin saya jelaskan. Oke, Bon, Dian aja di. Oke, Bapak Ibu nanti ini saya coba langkah-langkahnya aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah upload dan sudah dapat persetujuan dari KSKK, berarti tinggal nanti langkah kelima. Baik. Ini contohnya saya coba. Jadi kita masuk di browser Bapak Ibu, kemudian ketik. Nggak bisa dibuka rekam itu. Iya. E-learning madrasah. Pak Karsono di anu dulu, Pak Karsono di unmute dulu Pak Karsono. Ya, mic-nya di unmute dulu Pak Karsono. Berapa kali? Tapi kan kayak iseng asli. E-learning Kemenak, bentar, saya keliru. e-learning.kemenak.go.id. Kita klik, kita enter. Penonton ini kamu ya? Di atas. Ini. Ini ya. Yang apa? Atik apa legal? Terus apa mau? Kita tunggu dulu. Ini kecepatannya tergantung dari traffic yang ya Bapak Ibu. Sebentar, kenapa kok? Tidak masalah. e-learning.kemenak.go.id. Bisa.
Saya masuk di Google aja, e-learning madrasah. Saya coba dari sini aja, Bapak Ibu. Berapa menit yang lalu saya coba normal saja. Ini masih loading. Nah, sudah. Ternyata memang butuh beberapa detik lebih lama dari yang pertama tadi. Nah, di sini sekali lagi di sini alamatnya adalah e-learning.kemenak.go.id. Kemudian di enter, maka muncul tampilan utama seperti ini. Nah, tampilannya. Maka Bapak Ibu bisa login di sini menggunakan login. Sekolah non koperasi apa guru pribadi non koperasi. Ini suaranya cukup keras ya. Mohon yang ini apa teman-teman ya. Teman-teman di mute ya, di mute. Saya ini yang pakai Galaxy, Saya mute dari sini Pak Yanto. Nah, oke. Nah, baik. Dari sini login ya, kita login. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan seperti ini bisa mengingat-ingat aja lagi. Jadi nostalgia aja yang kemarin sudah sampai sini. Ini tandanya seperti ini berarti masih proses. Biasanya nggak selama ini. Saya cek internet. Maka saya coba masuk menggunakan yang SM yang pertama tadi dari MI mana tadi ya. Cuma untuk proses uploadnya nanti saya lompati. 1112357300006. Ini yang pertama tadi menyampaikan dari MI mana ibu siapa tadi. Nah, username-nya menggunakan ini NSM dari madrasah masing-masing. Kemudian password-nya juga menggunakan password NSM. Jadi 11123573006. Kemudian saya login. Nah, tidak sudah saya save ya. Saya login. Kemudian nunggu proses. Ini indikator prosesnya. Ini lebih lama dari biasanya Bapak Ibu karena biasanya tidak usah menunggu berapa detik seperti ini. Saya lihat internet juga tidak ada masalah di sini, 18 Mbps, jadi mungkin dari sana. Akun Anda tidak ditemukan, mohon periksa kembali username atau password yang Anda masukkan. Bapak Ibu, tadi yang nyampaikan benar tidak ya, NSM-nya. Saya coba lagi ini, saya catat tadi, 1112357300006. Apa tidak bisa? 1112357300006. Kalau tidak bisa, berarti kemungkinan username-nya atau NSM-nya ini Anda salah digit. Kita tunggu prosesnya. Ya, berhasil. Berarti saya yang salah ngetik tadi ya. Baik. Nah, sampai di sini. Kemudian Bapak Ibu, ini ada beberapa menu ya. Jadi kalau sudah berhasil login menggunakan NSM madrasah masing-masing, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini ada dashboard, ada profil madrasah. Nih.
Ada profil madrasah. Nah, SK operator di mana? SK operatornya nanti memasukkannya. Nah, ini dulu. Kita masuk ke profil ya. Biasanya ada peringatan seperti ini Bapak Ibu, karena memang yang akses adalah seluruh Indonesia. Jika dalam 2 menit tidak ada respon, periksa koneksi internet, kemudian refresh browser Anda. Ini nggak apa-apa kalau terjadi seperti ini. Saya juga sering mengalami hal yang sama. Jadi bukan masalah di Bapak Ibu sendirian. Nah ini MIS Darul Quran langsung muncul, Bapak Ibu. Nah, karena di sini yang kita memasukkan NSM dari MI Darul Quran, MIS Darul Quran, maka di sini langsung terekam. Nah, nama madrasahnya adalah MIS Darul Quran, karena memang sistem sudah di-linkkan dengan data madrasah Bapak Ibu guru semuanya. Nah, MI swasta statusnya, alamatnya juga terekam di sini, Jalan Muharto 5 nomor 130. Passwordnya. Bapak Ibu nanti, karena ini NSM, ini kan semua bisa mengetahui. NSM kemudian password ini nah, sama kan tadi, NSM sama passwordnya sama. Setelah nanti ini sudah sesudah fix gitu ya, agar ini tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain, passwordnya bisa dirubah. Tapi sekali lagi, hati-hati ketika merubah. Kalau sudah lupa, itu kan bahaya. Biasanya kan email lupa itu kita susah sekali untuk masuk. Demikian juga ini. Jangan sampai lupa ketika password dirubah. Nah, kalau mungkin tidak mau merubah juga tidak apa-apa. Gitu. Cuma kan keberadaannya jadi publik, NSM ini. Nah, kemudian ini dashboard tadi yang pertama, kemudian ini menu yang kedua, profil madrasah. Nah, di sini ada upload SK operator. Saya klik di sini. Nah, akan muncul juga seperti ini, Bapak Ibu. Tidak masalah, karena ini tidak yang menjumpai dan mengalami ini tidak hanya Bapak Ibu. Hampir semuanya seperti ini. Ini di awal-awal, ketika sudah masuk nanti tidak. Jadi yang halaman ini yang akses adalah madrasah seluruh Indonesia. Tunggu dulu. Nah, akan tampilannya seperti ini. Upload SK, surat keputusan penunjukan operator madrasah. Maksimal SK yang di-upload adalah 1 MB. Format SK, JPEG, PNG, atau JPEG. Bukan PDF, Bapak Ibu ya. Kalau PDF dijadikan JPEG. Nah, bisa dijadikan JPEG-nya di programnya, di komputernya, atau bisa difoto, di print kemudian difoto asalkan jelas. Ini adalah SK Bapak Ibu, mungkin kemarin yang diberikan contoh ada SK, ada surat tugas. Jadi SK-nya, surat keputusan yang ada nomornya, bunyinya surat keputusan, bukan surat tugas ya. Hanya ada 2 yang diberikan contohnya. Kemarin contoh dari Min kemungkinan ada 2 lembar. Jadi kalau 2 lembar dijadikan 1. Dijajarkan, kemudian difoto. Nah, kemudian ini upload. Pilih file dari komputer. Kita klik di sini 1, 2, 3. Maka kita tunggu. Oke, nah akan muncul jendela seperti ini. Nah, kemudian nanti cari di mana gambar SK atau file JPEG SK yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kemudian dipilih, kemudian open. Maka ketika di open, maka di sini akan muncul indikatornya. Ini warna putih panjang nih, srit, nanti akan muncul. Nah, sampai penuh, kayak loading gitu ya. Sampai penuh, maka itu berhasil. Nah, sampai di situ, kemudian kita nunggu 1 sampai 2 hari. Ketika nanti sudah disetujui oleh pusat, cara mengetahuinya bagaimana? 1 atau 2 hari lagi Bapak Ibu mencoba masuk di e-learning.kemenak.go.id menggunakan user NSM, menggunakan password NSM, maka di sini nanti akan ada pemberitahuan SK sudah diupload. Kemudian kalau SK sudah diupload dan disetujui, ada pemberitahuan sudah disetujui. Kemudian Bapak Ibu bisa mendownload installer di sebelah sini.
Ibu. Sama, ada muncul seperti ini. Kita refresh. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, di sini ada peringatan di sini download installer. Ketika data Anda sudah diverifikasi, data SK tadi sudah diverifikasi oleh pusat, Anda dapat mendownload installer e-learning madrasah. Kami mendeteksi bahwa Anda belum mengunggah SK operator madrasah. Nah, ini berarti kalau ini sudah nanti diverifikasi, maka di sini sudah akan muncul file yang bisa di-download. Tuh. Begitu Bapak Ibu, setelah kita download filenya, ada 2 file nanti macamnya. File yang akan kita download di PC yang berupa Windows atau PC yang berupa Linux yang tidak berbayar itu. Tapi kebanyakan kita menggunakan Windows ya Bapak Ibu. Ya, jadi di-download sesuai dengan yang digunakan sebagai servernya. Nah, file itu kemudian diinstal di server Bapak Ibu. Servernya tadi, nah itu bisa memilih setelah itu. Bisa memilih yang ini, bentar. Nah, setelah langkah itu selesai, kemudian sampai tahapnya, tahap ini. Oke. Masih loading. Tahap kelima tadi. Loading, ya, sambil menunggu. Tahap kelima tadi Bapak Ibu bisa menentukan setelah di-download, bisa menentukan diinstal di PC masing-masing sebagai server atau di web hosting. Seperti itu. Cuma, nah, bisa di-share. Nutup malah PowerPoint-nya. Begitu. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu nanti milih di mana. Di PC masing-masing atau di web browser. Baik, sampai sini kira-kira ada yang perlu di-sharingkan. Oke, monggo kalau ada pertanyaan mungkin. Ini chatnya nggak saya aktifkan ya. Mungkin saya aktifkan chatnya. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan mungkin bisa di chat. Sekarang sudah bisa chat, monggo. Atau mungkin nyampaikan secara langsung lebih baik. Oke, Bu Ilyun Kurnia Ilah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mau nanya setelah proses jadi setelah kita mendaftar operator, ya Pak ya. Kemudian setelah 2 hari itu kita kan mendapat respon. Nah setelah itu dalam bentuk apa Pak responnya? Apa kita membuka linknya lagi atau ada aplikasi yang harus kita download? Kemudian yang kedua, untuk setelah kita mendapatkan aplikasi itu, untuk anak-anak apakah hanya membuka linknya saja atau ada aplikasinya yang harus di-download? Baik, baik, terima kasih Bu. Dari MI mana Bu? Dari MI Tarbiyatul Huda Arjowinangun. Arjowinangun. Oke. Terima kasih Bu Liun. Pertanyaan yang pertama, setelah kita setelah kita upload, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui SK kita sudah disetujui oleh pusat? Ngaten nggih. Jadi jawabannya, Bapak Ibu, cara mengetahuinya adalah membuka kembali di elearning.kemenak.go.id menggunakan password dan menggunakan username dan password NSM tadi, masing-masing madrasah. Maka di situ nanti ketika masuk akan muncul sudah disetujui atau tidak di download tadi ya, di menu download tadi.
Nah, di sini saya share kembali. Setelah masuk, maka di sini. Nah, di sini kan masih ada. Kami mendeteksi bahwa Anda belum mengunggah. Ini belum mengunggah. Ketika sudah diverifikasi, maka ketika kita klik download installer, maka di sini akan muncul filenya. Nah, saya tunjukkan aja yang miliknya Min yang sudah disetujui operatornya ya. Bentar. Saya tunjukkan. Bentuknya seperti apa biar bisa punya bayangan. Perlu waktu Bapak Ibu ternyata. Biasanya nggak seperti ini. Nah, ini kecepatan internetnya 18 Mbps, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, saya coba masuk menggunakan miliknya Min yang sudah diverifikasi, nanti tampaknya seperti apa. Bentar ya. Klik login. Tunggu dulu. Cukup lama dari biasanya. Nah, sudah masuk. Ini miliknya Min. NSM-nya Min. Masukkan password. Login. Kita tunggu. Ini login di e-learning Kemenak ya. Masih proses Bapak Ibu. Di sini ada indikator prosesnya untuk masuk. Nah, di sini ada download installer. Nah, di sini kita klik ya, download installer. Nah, muncul seperti ini juga, nggak apa-apa. Kita tunggu. Kita disuruh menunggu jika dalam 2 menit, berarti 2 menit nunggunya. Atau kita refresh dengan menggunakan F5, biasanya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul, nah di sini maksud saya tadi akan muncul. Ketika tadi yang di MI Daku tadi kan belum muncul karena memang belum diverifikasi oleh pusat. Nah, ini ada installer Windows sama hosting Linux. Max. Yang paling banyak digunakan kan Bapak Ibu sering menggunakan Windows ya. Jadi maka ini yang di-download. Kemudian diinstal. Langkah berikutnya di sini diinstal. Nah, nanti milihnya di mana? Milihnya di hosting diinstal di PC Bapak Ibu yang ada di madrasah sebagai server atau dititipkan di web hosting. Web hosting itu seperti apa? Web hosting itu nyewa. Kita nyewa di tempat ya penyimpanan yang mana biasanya itu berbayar. Nah, web hosting banyak nanti penyedianya. Mas Malik juga itu menyediakan, nanti yang akan diundang itu, kalau misalkan pengen nitip di sana. Kemudian, itu pilihannya gitu. Kenapa Min menggunakan web hosting di sana? Karena ya lebih mudah ya. Kita Mas Malik itu ketika ada apa-apa kita bisa minta bantuan, karena web hostingnya juga di sana. Misalkan Bapak Ibu menggunakan web hosting di tempat lain juga nggak apa-apa. Tidak di tempat Mas Malik, tapi karena kita di Min sudah sering bekerja sama dengan Mas Malik dan beliau juga menguasai tentang ini, maka kita pilih yang di sana. Tuh.
Kenapa tidak menggunakan PC atau PC-nya sendiri min? Nah, kemarin sudah kita coba itu, terus bayangan kita, aduh, nanti harus on terus gitu. Tapi monggo kalau Bapak Ibu ingin mencoba menggunakan PC Bapak Ibu sendiri di madrasah, tetapi harus on. Pak Dwi, misalkan on-nya ditentukan, servernya itu mulai jam 6 sampai jam 3 sore, di-on-kan, setelah itu di-off-kan. Bisa saja, bisa. Tetapi siswa juga mengaksesnya adalah mulai jam 6 sampai jam 3 sore. Maka malam ketika PC itu dimatikan, tidak bisa diakses oleh Bapak Ibu guru dari rumah atau siswa dari rumah ketika di-off-kan PC-nya itu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, siswa itu ngaksesnya bagaimana? Apakah ada sesuatu yang harus diinstal? Nah, aplikasi ini cukup mudah, jadi tidak ada sesuatu yang diinstal di laptop siswa atau laptop Bapak Ibu guru atau mungkin di laptop ya. Jadi hanya kita menggunakan web browser, bisa Mozilla, bisa Internet Explorer, atau bisa juga menggunakan Google Chrome dan banyak aplikasi yang lainnya yang bisa kita gunakan. Hanya ketik alamatnya, ketik alamat, misalkan e-learning mi minu polowijen misalkan .sea.id. Nanti sudah diarahkan kepada halaman yang biru tadi, memasukkan akun siswa, kemudian password siswa atau akun guru, password guru, akun eksekutif atau password eksekutif, dan bisa diakses di mana saja. Gitu pertanyaan yang kedua. Aten deh. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Belum ada. Ini di chat ini sudah ada dari Mifda. E-learning Mifda itu MI mana ya? Tidak bisa download installer. Ketika sudah di-approach, sudah disetujui, saya kira bisa di-download ya. Saya coba ya, downloadnya kenapa tidak bisa download? Coba di sini. Nah, di sini tampilannya, ini miliknya Min tadi ya. Di-download saja. 1, 2, 3. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul download-nya. Beda-beda Bapak Ibu. Ada yang kalau pakai Mozilla biasanya di sini, di kantor download-nya. Di sini. Kalau menggunakan Google Chrome, biasanya langsung berada di pojok kiri bawah di sini muncul. Jadi beda-beda sesuai dengan browser yang Bapak Ibu gunakan. Tuh. Nah, ini kenapa kok belum muncul? Karena kayaknya, nah, jaringan di sana mungkin sedang diserbu ini. Karena kecepatannya tidak seperti biasanya yang saya praktekkan, tidak butuh menunggu waktu yang lama di sini. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini sekali lagi dari awal memang kayaknya jaringannya Bapak Ibu ya. Jadi bisa, ini yang kita download. Dan ini muncul ketika sudah dapat verifikasi dari Jakarta. Oke. Kembali lagi, saya mungkin ada pertanyaan. Dari Mifda, keluar situs tidak bisa dijangkau. Saya belum tahu maksudnya apa, keluar situs tidak bisa dijangkau. Mungkin disampaikan aja Bapak Ibu dari Mifda, keluar situs tidak bisa dijangkau. Lu kok kon buka, Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Oh, oke, dibantu menjawab oleh Pak Fendi Dwi Hartanto. Insya Allah itu jaringannya Bunda. Oke, insya Allah jaringannya ya. Ya, itu jaringannya. Karena kita praktekkan di sini bisa ya. Bisa.
Ada lagi kira-kira? Tidak ada? Cukup jelas nggih Bapak Ibu? Silakan nanti praktek, kemudian kita berharap karena Pak Yanto menyampaikan setelah ini ada pertemuan lanjutan ya, pertemuan lanjutan bagaimana menindaklanjuti ya, menindaklanjuti dari pertemuan ini akan mengundang Mas Malik untuk menjelaskan langkah-langkah selanjutnya. Nah, itu kita belum tahu dari KKM kapan waktu yang ditentukan untuk mengundang. Dan ketika mengundang itu berharap Bapak Ibu sudah mendownload, kemudian mungkin sudah bisa mempraktikkan di server masing-masing, atau mungkin sudah di web hosting, atau menunggu web hosting dari Mas Malik, monggo. Mungkin disampaikan oleh Kepala Madrasah. Untuk tutorial ada di ini ya Bapak Ibu, kalau ingin tutorial nanti saya lihatkan di web. Bentar, di sini ada YouTube-nya www ini min1 kota mal mohon maaf www.youtube.com/min1 kota Malang. youtube.com/min1 kota Malang. Kita klik, kita enter. Oh, kok ini isinya youtube.com/min1 kota Malang. Nah, ini tadi salah ketik berarti. Di sini ada tutorialnya Bapak Ibu. Nah, ada tutorial. Ini tutorial e-learning bagi siswa. Tutorial e-learning bagi siswa yang kedua. Nah, nanti siswa juga biar tidak kesulitan untuk mengakses dari akunnya. Ketika akun dan password siswa sudah dibagikan, kemudian kita bagikan tutorial ini. Bagaimana siswa melakukan presensi juga, kemudian melihat tugas dari guru, bagaimana mengerjakan tugas dari guru. Kita buat tutorial seperti ini. Kemudian tutorial untuk Bapak Ibu guru juga ada. Kita buatkan tutorial untuk Bapak Ibu guru juga di sini. Nah, itu nanti bisa dilihat di YouTube-nya Min, atau mungkin di YouTube yang lain juga banyak. Kalau sampai sini ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Ini ada dari Emi Khatijah, alhamdulillah proses install. Nah, sudah berhasil ini kayaknya. Kemudian mohon dituliskan lagi nomornya Bu Septa. Bisa saja ada yang ketinggalan informasi. Nomornya Bu Septa di sini ya, saya bacakan Bu Septa 0818 05094 255. Saya catat di sini ya, di chat ya. 08, betul nggak Bu Septa? 081 80 50 94 255. Laras ya Bu Septa? Oh, kok saya klik di daku. Saya umumkan everyone. Oke, sampun di kolom chat sudah ada. Sampun kira-kira pertemuan kali ini ada yang ditanyakan kembali? Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya masalah install yang servernya tadi. Kalau semisal kita itu sudah pakai yang localhost awalnya, kemudian mau pindah yang pakai di hosting itu tadi, kira-kira bisa atau tidak? Oke.
Kalau, makasih Budian. Kalau misalkan kita sudah install di localhost, kemudian kita ingin pindah ke web hosting, apakah bisa? Bisa Bu. Jadi nanti web hostingnya ditentukan, web hosting yang mana kita sewa, kemudian nanti akan ada caranya bagaimana kita install di web hosting tersebut. Tuh. Kalau di Mas Malik itu bisa juga. Ya, harganya berapa nanti dengan Mas Malik sendiri, karena beda-beda Bapak Ibu, karena jumlah siswanya sekian, itu mungkin pengaruh. Tadi yang seperti yang saya sampaikan di sini, di mana tadi ya? Sebentar, saya tampilkan kembali. Nah, di sini ada 2 versi tadi ya. Oke. Nah, versi localhost, nah, ada versi online, ini beda-beda. Beda-beda tergantung dari kebutuhan yang kebutuhan disesuaikan dengan jumlah siswanya. Ini. Jadi bisa. Nah, ini dengan spesifikasi berbeda-beda tergantung jumlah siswa yang akan mengakses secara bersamaan. Jadi kalau min jumlah siswanya 1.500 sekian, tentu berbeda dengan jumlah siswanya jika misalkan 300, itu juga beda. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu, menurut pertemuan, menurut jadwal, ini sampai jam 11 maksimal, ini ada waktu, atau mungkin sudah cukup. Saya kembalikan lagi ke Pak Yanto, ngaten. Masih ada waktu 12 menit. Oke. Monggo Pak Yanto. Nah, ada tamu sepertinya Pak Yanto. Baik. Oke, Pak Yanto tampaknya sampun Pak Yanto. Oke. Oke, Pak Dwi, ini sambil wawancara dengan wartawan ini saya. Oke, kawan. Oke, jadi begini prinsipnya. Jadi teman-teman nanti yang memang betul-betul ingin terjun atau mengaplikasikan e-learning ini di madrasahnya masing-masing, nanti silakan ya konsultasi ke kepala madrasahnya. Tadi sudah disampaikan persyaratan-persyaratannya untuk bisa mengaplikasikan program ini. Nah, nanti yang betul-betul ingin menerapkan di madrasahnya, silakan tadi dikirimkan datanya ke Bu Septa, gitu ya, Bu Septa dari MI Darul Quran. Kemudian kita langsung nanti madrasah-madrasah ini akan kita berikan bimbingan teknis. Ya, bimbingan teknis nanti untuk e-learning. Jadi bukan yang hanya sekedar ingin inceng-inceng, tidak, tapi yang betul-betul madrasah ingin menerapkan e-learning di madrasahnya masing-masing. Gitu Bapak Ibu ya. Monggo nanti segera itu daftar e-learning lewat websitenya Direktorat KSKK yang sudah daftar dan sudah mendapatkan respon ya. Kemudian sudah download aplikasi ya, nanti di data oleh Bu Septa ya, kemudian kita akan berikan bimbingan teknis, mengundang narasumber ya, dan kita akan ketemu langsung, kemudian praktek langsung bersama-sama nanti waka atau korbit kurikulum dan evaluasi nanti kita undang ya, sehingga betul-betul nanti kita jalan dan digunakan di madrasahnya masing-masing. Begitu kira-kira Bapak Ibu program yang akan kita lakukan ya, dan tentu dibutuhkan kerjasama kita semuanya, semangat kita semuanya untuk bisa menggunakan aplikasi ini di madrasah kita masing-masing. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat ya untuk madrasah kita, jenengan tidak perlu mencari-cari program-program aplikasi dari luar, tapi yang ada ini kita manfaatkan
dan nanti wadah ini bisa kita gunakan untuk diskusi dengan teman-teman yang lain kalau ada kendala-kendala atau program-program pendampingan e-learning seperti apa. Oke, saya kira itu Pak Dwi ya dan teman-teman yang lain tetap semangat dan segera akan kita informasikan ke panjenengan semuanya. Bu Septa sudah tahu nomor WA saya, Bu Septa? Insya Allah sudah, Pak. Oke, jadi tolong nanti nomor saya sama nomornya Pak Dwi dimasukkan ya. Oke, nanti jenengan WA saya aja. Oke, WA saya aja. Nanti nomornya Pak Dwi saya masukkan ke jenengan. Oke, biar nanti sama-sama dalam satu wadah di operator e-learning AMI Kota Malang. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga tetap semangat. Ya, jaga kesehatan masing-masing agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk madrasah kita. Saya kira itu, dan mari kegiatan ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kegiatan BIMTEK e-learning. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih, Pak. Sudah.